Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap dalam keajaiban sholat ensiklopedia Islam berkah karunia Ramadan. Anda masih ditunggu teleponnya di 021583040050. Ada sebuah testimoni yang sangat baik sekali untuk Anda semakin yakin bahwa sholat itu ada keajaibannya. Dan bisa menyembuhkan apabila Anda melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ini dia VT-nya. Saya menderita penyakit perut pada bulan akhir Oktober. Pada bulan November tambah lagi penyakit saya tidak bisa tidur, sulit sekali tidur. Siang hari sama sekali tidak bisa. Malam itu paling banyak hanya 1 jam atau 1 jam setengah. Akhir Januari di Nganjuk ada pelatihan sholat kusuk. Saya yang dipimpin Ustadz Abu, saya mencoba ikut. Saya seorang mualaf. Pada waktu itu saya hanya mendengarkan aja. Tapi di tengah-tengah saya mengikuti, begitu bahagianya saya bisa merasakan ngantuk. Walaupun hanya 1 detik. Saya ketemu sama Ustadz Abu. Saya ngeluh bahwa saya sulit tidur, penyakit saya perut. Ustadz Abu hanya bilang, ini cukup dengan anak buah saya, Dr. Hadi Blitar. Saya di sana ke Dr. Hadi tidak dikasih obat. Akhirnya saya seorang mualaf diajari sholat oleh Dr. Hadi. Saya diajak sholat pada waktu itu. Pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Segala penyakit saya serahkan dengan penuh ikhlas kepada Yang Maha Kuasa. Begitu itu setelah selesai saya terasa dingin hati saya pulang ke Nganjuk. Di tengah-tengah di daerah Kediri saya terkejut dan ketakutan. Kaki saya seperti ban kempes keluar udaranya. Saya ketakutan sama sekali. Apakah saya sudah mau dipanggil oleh Tuhan ini? Saya pasrah. Tapi betapa bahagianya. 5 menit selanjutnya saya bisa tidur. Saya rasa syukur pada Allah bahwa saya bisa tidur. Akhirnya saya berusaha untuk sholat. Tapi saya mualaf tidak bisa sholat. Bahasa alif aja tidak bisa. Saya ingin sholat. Saya belajar sholat. Di tengah-tengah itu saya diajari oleh Yang Maha Kuasa. Saya tahu bahasa sholat itu bisa runtun, ABC-nya itu tahu. Begitu selesai sholat saya ulangi, saya tidak bisa apa-apa. Apakah saya tadi ndonga apa, saya tidak tahu. Tapi saya bisa. Ternyata oleh Allah saya dibimbing. Bahkan saya sujud aja saya kurang betul sama Allah dibetulkan. Saya diangkat seperti kucing aja. Saya diletakkan cara sholat yang betul saya. Dan sekarang bila tidak ada halangan saya tetap melaksanakan sholat dengan khusyuk. Subhanallah, Pak Suratman ceritanya. Jadi kesimpulannya, endingnya bagaimana cerita Pak Suratman? Hubungannya dengan tadi. Selama ini kita sudah hampir saja meninggalkan sholat dan meninggalkan Allahnya. Walaupun orang itu sholat. Walaupun dia sholat tapi dia pergi ke dukun. Walaupun dia sholat tapi pergi minta tolong kepada yang lain. Banyak. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Pertama Pak Suratman saya kasih tahu, Pak, kalau di Islam itu mintanya sama Allah, karena baru tahu. Dia beneran. Kasihan yang sudah tahu, malah nggak beneran. Jadi karena terfokus, saya fokuskan kepada tauhid, fokuskan kepada Allah saja. Jadi saya ini bukan paranormal dan saya tidak pernah ngobatin orang. Hati-hati, jangan telepon saya, Pak Abu saya sakit, pasti tak suruh sholat. Tidak, saya kasih obat. Kenapa? Sholat, kalau percaya kita sholat. Yuk kita sholat bersama. Ayo kita sholat benar-benar. Niat. Kenapa saya VT yang pertama kita insert yang pertama bahwa niat itu berpengaruh kepada otak kita.